Okay, so today we're going to learn about math in English. There's a few topics here. The first one is cardinal and ordinal number, and then thousand and million numbers, math operation, fractional and decimal number, and how to solve math story problems in English. Jadi ada beberapa topik yang akan kita bahas di kesempatan kali ini. Yang pertama mengenai bilangan kardinal dan ordinal, selanjutnya mengenai bilangan ribuan dan juga bilangan jutaan. Lalu selanjutnya ada operasi matematika dalam bahasa Inggris. Lalu ada fraksional atau yang dalam bahasa Indonesia kita kenal dengan pecahan, juga decimal number yaitu bilangan desimal. Nah, lalu selanjutnya adalah how to solve math story problems in English. Jadi nanti kita akan membaca soal cerita yang berbahasa Inggris mengenai matematika. Okay, the first topic is about cardinal and ordinal numbers. Jadi topik pertama adalah mengenai bilangan kardinal dan ordinal. Nah, bilangan kardinal ini merupakan bilangan yang menyatakan berapa banyak sih jumlah suatu benda gitu. Artinya, bilangan kardinal ini merupakan bilangan yang sudah kita hafalkan sejak masa sekolah dasar. Yang 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Nah, lalu ada ordinal number. Kalau tadi kardinal itu untuk menyebutkan berapa banyak suatu benda, maka ordinal ini adalah bilangan yang menyatakan urutan, tingkatan, atau level. Artinya ada strata, ada kedudukan, ada urutan gitu. Contohnya ketika kita mau mengucapkan lantai 1, itu bukan one floor, tapi first floor. Nah, bisa kita lihat ya, di sini ada bilangan ordinal. Nah, ke 1, jadi kalau misalkan kardinal itu bisa kita artikan sebagai 1, maka ordinal number itu artinya ke 1. Jadi lantai ke 1, peringkat ke 1 gitu. Kayak kalau misalkan kita mau mengucapkan satu buah buku, itu kita pakai one book atau a book ya. Kalau misalkan kita mau mengucapkan 2 buku berarti two books, ya betul. Tapi ketika kita mau mengucapkan lantai kedua, berarti kita pakai apa? Second floor. Nah, bisa dibaca dulu ya, 1 sampai 5 dalam bahasa Inggrisnya. Ke 1, First, kedua, second, ketiga, third, keempat, fourth, dan kelima. fifth. Ya, bilangan seterusnya bisa dilihat ya di sini. Nah, oke, selanjutnya adalah thousand and million numbers. Nah, thousand ini kalau kita tarik ke bahasa Indonesia berarti ribuan ya. Artinya thousand ini adalah bilangan yang terdiri dari angka ribuan gitu. Lalu selanjutnya adalah million numbers. Nah, kalau million ini kan mungkin kalau di bahasa Indonesia kita mengenal miliar ya. Tapi ternyata ketika million dalam bahasa Inggris itu tidak berarti miliar di bahasa Indonesia. Memang kata-katanya sedikit mirip tetapi artinya jauh berbeda. Million ini artinya juta. Iya. Jadi untuk membaca bilangan ribuan itu kita praktekkan langsung saja ya. Di sini ada, coba bisa dibacakan dalam bahasa Indonesia. 123.050. Iya, betul. 123.050. Nah, secara letak kita bisa melihat di sini ada 100 ribuan, 20 ribuan, 3 ribuan, dan 50-an. Ya, betul. Nah, cara bacanya gimana sih kalau di bahasa Inggris? Tentu sama sekali ya dengan bahasa Indonesia gitu. Dimana tadi kita tahu bahwa 100 itu bahasa Inggrisnya apa? 100. Iya. Kalau ribuan tadi bahasa Inggrisnya apa? 1000. Iya, betul, thousand. Nah, jadi kita bacanya, kita lihat angka titik yang ini ya. Nah, kita bacanya per titik gitu. Jadi untuk membaca ini kita baca dulu 123.000. Nah, kita translatkan dulu nih ke bahasa Inggris. Coba 123.000 bahasa Inggrisnya apa? 123,000. Iya, 123,000. Nah, terus 50-nya ini pakai awalan N sebelum 50. Coba 50 dalam bahasa Inggris apa? 50. Maka 123.050 dalam bahasa Inggris dibaca 123,050. Iya, betul. Lalu selanjutnya adalah million. Million itu tadi apa? Jutaan ya. Nah, bisa kita lihat ya, ada angka bisa dibacakan dalam bahasa Indonesia.
2.415.600. Iya, betul. 2.415.600. Nah, ini sama konsepnya seperti yang tadi. Kita pisahkannya per yang ini, titik-titik ini. Jadi kita baca dulu 2 jutaan, lalu selanjutnya kita baca 415 ribuan dan 600-an. Nah, maka kita bacanya adalah 2 juta itu apa bahasa Inggrisnya? 2 million. Iya, betul, 2 million. Jadi untuk jutaan ini tinggal kita tambahkan million di akhirnya. Misalkan kita mau menyebutkan 5 juta, berarti 5 juta itu apa? 5 million. Selanjutnya 7 juta misalkan 7 million. iya. Kalau 10 juta 10 million. iya, pintar sekali. Oke, jadi untuk menyebutkan ini dalam bahasa Inggris, bilangan 2.415.600 bisa kita sebutkan dengan 2 million ya. 415,600. Iya, betul. Nah, selanjutnya adalah math operations. Topik selanjutnya yang akan kita bahas adalah operasi-operasi yang ada di matematika. Nah, selama SD kita pernah mempelajari nih bahwa operasi matematika itu ada yang namanya kabataku ya. Kali, bagi, tambah, dan kurang. Betul. Nah, dalam bahasa Inggris juga tentunya ada ya operasi-operasi dasar ini. Nah, yang pertama adalah addition. Addition itu kalau kita translatekan ke dalam bahasa Indonesia artinya adalah penjumlahan ya. Nah, bisa dilihat ya ada tanda jumlah di sini. Nah, ini dibacanya dalam bahasa Inggris adalah plus. Plus penulisannya adalah P L U S. Ya, dibacanya plus ya, betul. Nah, sebagai contoh kita lihat 2 ditambah 3 sama dengan 5. Coba bisa dibacakan 2 itu bahasa Inggrisnya apa? 2, betul. Lalu plus 3. Nah, sama dengan itu dalam bahasa Inggris equal ya. Nah, untuk menjadi sebuah kalimat bisa kita baca equals pakai S, pakai tambahan S, atau bisa juga kita tambahkan is di awal dan to di akhir, jadi is equal to. Nah, coba kita baca sekali lagi ya. 2 ditambah 3 sama dengan 5. 2 plus 3 ya. equals 5. Ya, bagus. Nah, selanjutnya adalah subtraction. Nah, operasi yang kedua ini kalau di bahasa Indonesia kita mengenalnya dengan istilah pengurangan ya. Nah, kita bisa lihat ya ada tanda seperti strip di sini. Nah, itu merupakan tanda kurang. Nah, tanda kurang ini dalam bahasa Inggris kita sebut dengan minus. Ya, dibacanya minus ya. Penulisannya memang minus, tapi dibacanya adalah minus, betul. Nah, sebagai contoh di sini ada 5 dikurangi 2 sama dengan 3. Coba kita translatekan ke dalam bahasa Inggris ya. 5, betul. Minus 2 equal 3. Ya, betul. Betul ya. Jadi 5 minus 2 is equals to 3 atau 5 minus 2 equals 3. Nah, operasi selanjutnya adalah perkalian. Kalau perkalian ini kan merupakan pertambahan yang berulang ya. Jadi dikali gitu. Nah, dalam bahasa Inggris, perkalian itu dikenal dengan istilah multiplication. Dari kata multiple asalnya tuh. Jadi multiple berulang gitu. Nah, bisa kita lihat ini yang tanda silang ini seperti silang. Ini merupakan tanda kali. Dalam bahasa Inggris kita mengenalnya sebagai multiple sign. Jadi tanda kali dalam bahasa Inggris itu tadi apa? Multiple sign. Betul. Nah, sebagai contoh ya kita lihat saja langsung di sini 7 kali 2 sama dengan 14. Nah, kali juga bisa kita baca sebagai times. Ya, times. Coba bisa dibacakan dalam bahasa Inggris 7 7 times 2 equals 14. Betul. Jadi selain menggunakan kata times, kita juga bisa menggunakan kata multiply by. Tadi multiple, terus dibuang e-nya, lalu kita tambahkan i, e dan d menjadi multiply, lalu ditambahkan by setelahnya. Nah, itu artinya sama, dikalikan dengan gitu. Jadi bisa menggunakan dua opsi ya tadi, antara times dan multiply by. Betul. Lalu selanjutnya adalah division. Division ini kalau dalam bahasa Indonesia kita mengenal dengan pembagian. Otomatis kalau ada pembagian pasti ada tanda bagi. Betul. Tanda bagi yang ini ya bisa kita lihat
dalam bahasa Inggris dikenal sebagai divide sign. Divide sign. Division sign, ya betul. Tanda pembagian. Nah, langsung saja ya kita bacakan contohnya, coba. 14 dibagi 2 sama dengan 7. Nah, adapun pembagian itu konsepnya sama ya, mirip dengan perkalian tadi ya. Kalau perkalian itu multiplied by, jadi dirubah ke bentuk past tense lalu ditambahkan by. Nah, division juga sama, dirubah ke past tense menjadi divided. Ini ada tambahan ed ya di akhirnya. Ini dibacanya nanti jadi divided, bukan divided ya. Divided, lalu ditambahkan setelahnya by. Betul. Coba dibacakan 14 divided by divided by ya, divided by 2 equals 7. Iya, betul. Nah, selanjutnya adalah fractional and decimal number. Nah, fraction itu kalau misalkan kita tarik artinya secara harfiah berarti kan fraksi ya. Fraksi itu adalah bagian-bagian gitu. Jadi ada satu kesatuan lalu dibagi menjadi beberapa bagian yang sama besarnya. Nah, dalam bahasa Indonesia fraction itu kita kenal dengan istilah pecahan, betul. Nah, pecahan ini kan mengandung dua unsur gitu. Ada 1/sekian, 2/sekian, 3/sekian. Berarti kan ada yang di atas per, ada yang di bawah per gitu. Nah, bilangan yang di atas itu dalam bahasa Indonesia kita kenal dengan istilah pembilang. Tapi di bahasa Inggris itu dikenal dengan istilah nominator. Ya, nominator. Yang mana nominator ini atau pembilang ini harus berasal dari angka kardinal. Masih ingat tadi angka kardinal? Yang 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Nah, yang di bawahnya ini kita sebut dengan penyebut ya. Dalam bahasa Inggris penyebut ini kita namakan denominator. Jadi ditambahkan ditambahkan d. Jadi denominator. Nah, denominator ini harus menggunakan angka-angka ordinal. Angka yang tadi menunjukkan urutan atau menunjukkan level dan tingkatan. Seperti yang pertama ada apa? First, second, third, fourth, fifth, dan lain sebagainya. Nah, coba kita lihat ya ke sini. Ada 1/2. Nah, khusus untuk 1/2, 1/4, ya khusus untuk bilangan yang per 2 dan per 4 itu enggak kita baca second ya. Ordinalnya bukan second gitu. Jadi 1/2 itu bisa kita baca 1/2. 1/2 atau a half. Kenapa? Karena half sendiri sudah punya arti setengah gitu. Nah, sama halnya dengan 1/4 kita lihat di sini. Ini dibaca a quarter, bukan 1/4. Bisa sebenarnya, tapi lebih sering digunakan 1/4 karena quarter sendiri artinya sudah 1/4 gitu. Nah, lalu selanjutnya ada 3/4, 3 quarters. Kenapa ada S di sini? Karena kita lihat ke pembilangnya ya. Pembilangnya itu adalah 3, sementara 3 itu lebih dari 1. Nah, karena lebih dari 1 menunjukkan banyak, maka dari itu kuarternya ditambahkan S gitu. Lalu selanjutnya ada 1/5. Coba 1/5 itu dalam bahasa Inggris bisa kita sebut dengan 1/5. Iya, 1/5 dengan 1 atau pembilangnya sebagai angka kardinal dan fifth-nya 5 yang di bawah ini sebagai angka ordinal. Ya, jadi bukan 1/5 tapi 1/5. Oke. Nah, selanjutnya adalah decimal number. Nah, decimal number ini kita kenalnya sama ya, desimal. Angka desimal, bilangan desimal gitu. Coba kita lihat contohnya aja ya, langsung 0,5. Nah, kita lihat tanda yang diwarnai ini ya. Sebenarnya kalau misalkan kata koma sendiri itu berasal dari bahasa Inggris ya. Jadi koma. Kenapa sih ini dibacanya poin bukan koma? Karena di bahasa Inggris desimal itu ditulis menggunakan titik. Iya, jadi tulisnya menggunakan titik. Jadi jangan tertukar ya antara titik dan koma dalam penggunaan bilangan di bahasa Inggris gitu. Nah, ini 0,5. Dalam bahasa Indonesia dibacanya 0,5. Tetapi dalam bahasa Inggris koma ini tidak kita baca sebagai koma melainkan sebagai poin. Ya. Jadi ini dibacanya dalam bahasa Inggris adalah 0 itu 0, lalu titiknya itu berarti poin. Kita baca sebagai poin dan 5-nya itu adalah 5 gitu. Nah, sebagai contoh kita lihat ya di sini ada 0,3.
Nah, dalam bahasa Indonesia dibaca tadi gimana? 0.3. Ya, dalam bahasa Inggris ya 0.3. Ini bisa kita baca 0.3 ya. Selanjutnya gimana kalau angka di belakang koma itu ada 2 digit nih, seperti 3,45, maaf. Nah, dalam matematika, bilangan yang terletak setelah koma itu dibacanya 1/1. Jadi ini bukan 3,45 tetapi 3,45. Nah, konsep ini juga berlaku di bahasa Inggris ya, di Inggris gitu. Kenapa? Karena ya tadi angka di belakang koma itu bukan merupakan bilangan yang terdiri dari puluhan, ratusan dan lain sebagainya, tetapi satu-satu gitu. Jadi dibacanya bisa kita baca 3.45. Iya, 3.45 bukan 3.45 ya, tapi 3.45. Oke, bisa dilihat ya di layar laptop sudah ada beberapa pertanyaan untuk mengetes nih apakah pembahasan yang kita telah pelajari di slide sebelumnya itu sudah dikuasai atau belum gitu. Nah, yang pertama bisa dibacakan dulu soalnya ya dalam bahasa Indonesia lalu diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. 221.000. Iya. 221,000. Nomor 2 400.020. Iya. 400,020. Betul. Nomor 3 1.234.000. 1 million. 1 million. Betul. 234,000. 34,000. Ya, betul. Oke, bisa dilihat di bawahnya ya. Ada pertanyaan nomor 2 yaitu solve and read the math operations below in English. Dibacakan dulu bahasa Indonesianya lalu bahasa Inggrisnya. Nomor 1, 2 dikali 4 ditambah 1 sama dengan 9. Iya, betul. 2 times 4 plus 1 equals 9. Iya, betul. 3 dibagi 3 sama dikurangi 7 sama dengan negatif 6. Iya, negatif 6. 3 divided by 3 minus 7 equals minus 6. Ya, betul, minus 6. Lalu pertanyaan selanjutnya adalah read and solve the questions below. Baca lalu pecahkan soal cerita di bawah ini. Raihanun and Ermaya made a cake and cut it into 8 equal pieces. They gave 3 pieces to Shakila. What fraction of the cake is left? Ya. 5/8. Iya, betul, 5/8. Pintar.